Tapi begitu bangun ada di dalam WC. Bukan ngelindur ya? Bukan. Kira jalan sendiri. Kan di bawah tangga kan kita malam kerja, posisi kerja. Bawah tangga kan ini gelap. Kita ngumpet di situ ya. Oh, biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan, ngumpet di situ. Gelar itu lagi malam ya, Mas? masuk malam. Ya. Ya. Tidur di bawah tiang tangga. Pas bangun ada dalam WC. Itu real ya? Real itu. Kenyataan yang Bang Kodi ngerasakan, yang nggak masuk akal. Dibilang ngelindur enggak ya? Karena saya sedikit jahil ya sama teman-teman. Saya bilangin teman, enak mah tidur di situ tuh bawah tangga. Nah, coba bila kejadian seperti saya lagi enggak, saya bilang gitu. Oh, ceritalah ke teman-teman. Cerita ke teman. Saya enggak cerita bahwa saya dipindahin ada di dalam WC. Karena saya orangnya agak sedikit ini jahil juga. Ya. Saya kerjain juga teman saya suruh tidur di situ. Teman saya kata saya gue tidur di situ nyenyak banget nggak ketahuan pokoknya sama atasan ya. Pokoknya lo aman dah kerja situ, saya bilang tidur di situ, saya bilang kan. Akhirnya temen nyobain juga tidur di situ, tapi temen nggak dipindahin di dalam WC. Dalam WC enggak, tapi dia di belakang pabrik pas bangun. Jauh banget. Lebih jauh. Lebih jauh di belakang pabrik. Kapok tuh. Lu akhirnya teman saya kan marah sama saya kan. Lu ngerjain gua tidur di situ, gua bangun ada di belakang pabrik. Masa sih? Nah, barulah saya cerita. Sebetulnya gua ini karena gua penasaran, gua tidur di situ, bangunnya ada dalam WC. Nah, itu cuma jadinya itu dari situ saya nggak berani lagi tidur di situ. Di bawah tangga. Itu betul-betul kejadian di inilah. Nggak di luar nalar gitu ya. Masa sih tidur di situ bisa bangun ada di tempat lain kan? Dan kejadian pula sama teman Bang Kodi? Iya. Karena penasaran dan mungkin jahil juga. Saya jahil juga. Dan terjadinya lebih parah. Pindahin ke luar pabrik. Di belakang. Jauh banget itu. Ya kan pabrik itu di belakang gunung. Iya, jauh banget tuh. Nah, ketika saya ini setelah keluar dari perusahaan itu dan saya menikah memiliki istri dan memiliki satu anak. Nah, di situ saya ada kejadian lagi. Kejadian apa tuh? Saya waktu itu suka dengan ini ya, senjata-senjata tapi ukiran, hiasan gitu. Ukirannya bagus, kalau misalkan golok kepalanya macan atau ular gitu gitu ya, suka ada. Terus sarangnya itu diukir juga. Ente cuman penyuka aja. Nah, saya tidak berpikiran bahwa ini ada mistisnya. Ketika saya punya anak satu, saya ngontrak. Kebetulan kontrakan saya itu di pinggir kali. Ketika saya sedang tidur, saya mimpi didatangin perempuan 2 orang kayak zaman kerajaan dulu pakai kemben segini. Nah, 2 orang bertamu. Terus dia pulang lagi. Awalnya saya biasa begitu enggak saya tanggapin gitu. Kadang ada 2 orang, ada 3 orang gitu ya. Tapi sering dalam 1 bulan itu bisa 3 kali mimpi seperti itu kok. Itu lagi. Iya. Makhluknya pakai ini. Di mimpi Bang Kodi itu seperti itu terus. Suatu saat kan saya punya ini golok-golok itu ya. Pasang di dinding. Iya, pasang di dinding. Jadi warnanya coklat seperti jati. Jati tua. Ukirannya juga. Suatu saat ada datang 4 orang perempuan pakai kemben semua. Dan saya dibilangin katanya, saya utusan Ibu Ratu katanya, suruh menjemput Anda ke istana katanya. Istana mana? Istana Ratu saya katanya. Itu di dalam keadaan apa, Bang? Mimpi. Mimpi. Oke. Lalu saya ikut bangun. Nah,
Ketika bangun saya dibawa ke kali. Nah di situ saya sadar kok dibawa ke kali. Ketika saya masuk kaki ke kali itu air segini. Oh, kerasa. Oh. Air masuk segini berubah jadi istana. Oh, walaupun Bang Koding ngerasa mimpi, tapi pas nyemplungin kaki baru segini kerasa. Pas segini satu lutut rubah semua. Di sana di situ ada ini ya, dayang duduk hadap-hadapan. Di ujungnya ada ratunya duduk perempuan pakai mahkota biasa gini. Saya perhatiin gini ya, jadi ternyata yang saya perhatiin ukiran di situ mirip dengan ukiran di goloknya punya Bang Koding. Iya, tapi bukan goloknya, di sarangnya. Oh iya sorry, ukirannya, sarangnya dan warnanya. Oke, warna coklat ya. Nah si ratunya itu begini. Lalu saya kebingungan, ini saya di mana ini? Itu saya udah mulai sadar sih ya. Ini saya di mana ini? Kok ada di sini? Gimana saya pulangnya? Lalu si ratunya itu ngangguk-ngangguk begini. Akhirnya saya dianterin pulang. Tapi pas ini dianterin pulang, tapi keluar dari kali. Oh. Dan kerasa aja gitu. Kerasa sih. Itu bangun saya sadar ada di kali saya. Oh, wujud Bang Koding wujud ya. Maksudnya wujud Bang Koding kan tidur nih. Tidur di rumah kan. Di rumah. Terus mimpi ceritanya. Mimpi. Sadarnya bukan di rumah. Bukan. Ada di kali. Keluar dari kali itu. Astagfirullahaladzim. Bisa kayak gitu. Itu yang betul-betul di luar nalar saya. Betul-betul di luar nalar. Itu kok saya bisa ada di kali? Saya kan tidur di kamar. Di kamar. Iya. Bukan di kali kan? Bukan di kali. Pas Bang Koding dibalikin ke alam manusia, adanya di kali. Kali. Saya diantar kan sama dayang itu yang 4 itu ya, diantar. Masih di kali. Keluar dari kali. Kira-kira jam berapa dong? Masih ingat nggak Bang? Kira-kira bangun tidurnya itu sekitar jam 1 jam 2 lah. Oh, masih tengah malam. Tengah malam. Jam 1 jam 2. Itu karena perasaan Bang Koding gimana pas bangun tidur di kontrakan, bangun di kali? Ya saya takut, orang celana aja basah kok. Potong gini. Oh gitu ya. Saya langsung gini, lari ke kontrakan. Bini ente bingung gitu? Wah, bini kebetulan lagi di kampung. Oh jadi ente lagi sendiri deh? Sendiri. Oh iya. Lagi sendiri. Nah, akhirnya ente aja bingung ya? Iya bingung saya. Akhirnya saya tanya sama orang pintar ya. Saya kejadian seperti itu. Katanya jadi si ratu itu menyukai ukiran itu karena mirip dengan ukiran di alam mereka. Oh, iya. Jadi dia senang sama itu, makanya ente diambil. Untung dibalikin loh Bang. Iya, itu yang saya yang saya kaget tuh keluar dari kali. Serem kali. Akhirnya karena saya takut sampai saya kasihin ke orang itu. Oh, trauma. Ente takut karena takut didatangin lagi, takut dibawa lagi saya ke sana. Karena kata orang pintar, ratu itu suka dengan ukiran yang ada di sarang golok itu. Ya. Dan mirip. Makanya ente kasih ke orang. Ya. Si goloknya sama sarangnya. Waktu itu nggak langsung saya kasih. Saya balik lagi ke rumah, Indra. Saya tadi di situ takut dibawa lagi ke ini. Tapi di rumah dipasang. Tapi saya pasang lagi satu golok yang ininya kepalanya harimau, yang satu lagi kayak tongkat Soekarno yang Garuda gini. Oh iya, ukiran. Yang persis tongkat Soekarno yang ini yang suka dibawa pegang itu. Yang dalamnya pisau. Kepalanya Garuda. Kepalanya Garuda. Okay. Nah, saya taruh dapat gini. Saat itu kan istri saya di kampung. Nah, setiap minggu saya pulang. Kalau pulang, kamar saya kan saya gembok. Setiap saya pulang dari istri saya, kata ibu saya, kamar lu ada apa sih katanya? Tiap lu pulang, terang, katanya kayak pisau beradu. Ternyata pas setiap saya pulang itu udah berantakan di bawah. Di kontrakan ente, padahal di rumah ya? Itu udah di rumah. Udah di rumah, oke.
Padahal digembok ya? Gembok. Nggak mungkin orang masuk ya? Nggak mungkin. Jadi si golok sama ini disatukan, ditemukan. Temukan gini. Nah, jadi itu udah berantakan, udah di bawah. Sampai saya saking penasarannya, saya gebrak-gebrak gini, tetap nggak jatuh. Si nempel benda gitu ya? Karena paku kan 2, jadi dia nahan gini. Saya gebrak-gebrak itu nggak jatuh. Okay. Nah, akhirnya karena anak saya waktu itu masih kecil, dan sering juga terjadi anak saya nunjuk-nunjuk begini ke benda itu sambil nangis. Karena takut udah saya kasihin. Nah, di situ aman lagi, nggak terjadi apa-apa lagi. Akhirnya terjadi musibah ketika 2005. Istri saya meninggal. Innalillahi. Dan saya mengurus 2 anak. Sampai akhirnya saya tidak mau lagi jauh merasa dingin dengan perempuan. Cukup lama ya? Lama. Di saat itu ya? Iya. Sampai 3 tahun saya nggak merasa tertarik sama perempuan. Nah, disitulah saya akhirnya dibawa teman diajak main ke kampungnya di salah satu tempat ya, kampung dia. Nah, kebetulan teman itu dia ahli dalam bidang ini, listrik. Oke. Saya diajak bantuin kerja. Lalu setelah selesai, diajaklah saya ke satu tempat, sebuah danau. Oh iya. Ya, sebuah danau. Nah, ketika di danau itu, si teman itu pengen buang air besar di kali, karena di sebelah danau itu ada kali ya. Oh, di daerah itu ya? Daerah itu ada kali besar. Lalu saya pun tiba-tiba ingin buang air besar juga. Tapi di situ saya merasa ada sesuatu yang aneh gitu. Beda dulu ini. Di rasa badannya. Ya. Sampai saya nanya sama teman saya, lu ngerasain sesuatu nggak? Enggak, biasa aja katanya. Oh, kalau teman nggak ngerasain apa-apa, Pak? Kalau ente merasa ada keganjilan ya di badan ya? Badan. Lalu setelah selesai naik, karena di danau itu ada yang mancing, kita deketin yang mancing itu sambil ajak ngobrol. Ketika saya melihat nengok ke sebelah kanan, itu saya lihat ada rumah ya, panggung jadul. Panggung jadul, tapi bawahnya bersih. Keluarlah laki-laki dari dalam rumah itu, dia pakai celana pangsi hitam. Oh iya. Tapi dia tidak pakai baju, dia pakai topi petani itu. Oh, caping itu. Okay. Lalu dia menoleh ke arah saya dan saya mengangguk, dia pun mengangguk. Saya nanya karena teman saya orang situ, saya tanya teman saya, apakah itu yang ngurus di sini? Teman saya jawab, iya katanya. Oh, teman ente jawab iya? Iya, katanya saya jawab iya. Oh. Lalu saya biasa aja ya. Saya pikir teman saya pun melihat sama begitu ya. Oh, iya. Setelah kita pindah tempat ke pinggiran danau yang sebelah sana, yang ada jalan, saya nanya sama teman saya, itu dia berani amat ya di rumah itu. Rumah mana katanya? Itu rumah, saya bilang itu rumah panggung. Mana ada rumah, itu katanya rumput tinggi. Oh, penglihatan teman ente rumput. Penglihatan teman saya rumput. Tapi saya melihat itu rumah panggung. Saya bilang, saya sampai debat lah, hampir ribut omongan gitu ya. Itu rumah, saya bilang, tadi ada, kan gue tadi nanya sama lu, saya bilang kan gitu.
itu yang ngurus di sini bukan. Kata lu, iya. Kapan lu nanya sama gua nggak ngejawab apa-apa katanya. Terus kalau bukan lu yang jawab siapa? Wujudnya dia ya? Iya. Soalnya dia gak ngaku lagi. Iya. Jadi itu lokasi itu perumahan elit, tapi tidak ada yang berani mengisi. Oh, terbengkalai. Terbengkalai. Udah rusak. Dan saya di situ sempat melihat ada perempuan baju putih di atas rumah yang kosong. Tapi teman saya tetap tidak ada katanya. Tidak ada apa, itu dia cuma melihat rumah kosong aja. Ya udahlah kata saya, tidak apa, tidak usah diperpanjang lah. Udah kita pulang aja. Setelah pulang dari situ, malamnya saya bermimpi. Oh, malamnya mimpi. Saya ketemu perempuan, tapi perempuan itu ngajak main di sungai. Di sungai dia kayak mandi di sungai, ke bawah arus gitu ya. Oh ya gitulah. Kayaknya cakep tuh. Cakep banget. Putih, rambut ikal. Pokoknya gua banget ya. Siapapun yang ngeliat dia seneng dah gitu. Pokoknya rambut ikal, kulit putih. Serodotan gitu. Tapi dia seneng sama saya. Hampir setiap malam, tapi yang saya aneh kok mimpinya perempuannya itu terus. Oh, berkali-kali. Dan di tempat itu lagi. Di tempat itu. Pokoknya bentuknya kali ya. Air aja kadang di kolam gitu ya. Berbentuk air aja gitu. Dia selalu ada di air ini. Nah, setelah sekitar 3 bulan, saya terus bermimpi itu ya. Pokoknya ya mungkin kalau istilahnya ini mungkin karena dia suka sama saya dan saya juga melihat dia cantik, akhirnya kita bercinta lah gitu di dalam mimpi itu. Namanya mimpi kan gitu ya. Bebas. Kita nggak ada pikiran kotor ya. Kotor apa-apa. Pokoknya terjadilah. Jadi gitu. Nah, setelah 3 karena dia suka ya. Dia suka banget. Akhirnya setelah 3 bulan saya mimpi di kampung saya itu ada gempa. Kisaran tahun berapa ya? Tahun 2008. 2008 tuh 2008 ya? 8. Oke. 2008. Itu ada gempa? Mimpi. Di dalam mimpi itu. Oh, mimpi. Anda kira benar. Gempa di kampung saya. Oke. Semua rumah hancur. Pada ini mati semua. Itu 2008 ya? 2008. Yang selamat saya, anak saya 2 sama ibu saya. Ibu saya cuman kakinya luka. Saya sedang jalan bawa tanduk nyeret ibu saya. Ketemulah anak perempuan. Oh. Anak perempuan sekitar umuran 15 tahun lah. Oh, udah remaja. Dia bilang begini, Pak, ini Neng, anak Bapak, katanya. Kata saya, Neng, Bapak mah nggak punya anak perempuan, anak Bapak masih kecil ini. Iya, laki semua lagi. Laki-laki. Enggak, Pak, Neng juga anak Bapak, katanya. Cuma dalam bentuk ikan. Kaget kan saya. Saya kaget. Dalam bentuk ikan, berarti lu anak siluman dong, kapan gua nikah sama malu, kata saya. Iya, di mimpi itu ya. Akhirnya saya itu kepikiran terus lalu saya diajak ke satu mata air. Oh iya. Setelah nyampe di mata air, dia berubah jadi ikan. Oh bener ya, jadi omongan si anak itu, saya anak bapak, tapi dari dalam bentuk ikan. Dan dibuktikan sama dia. Setelah nyampe mata air, dia jadi bentuk ikan. Dia ngomong, di sini Pak tempat Neng, katanya. Kalau pengen ketemu Neng, tepak aja air 3 kali, bilang aja, Neng ini Bapak mau ketemu, Neng pasti datang. Oh. Pasti datang. Nah, dari situ saya kepikiran, terus kok mimpi begini ya? Apa benar saya punya anak? Siluman. Oh, anak bentuk ikan. Iya, kawin enggak, nikah kagak. Kan saya istilahnya mimpinya mimpi sama orang, saya bilang kan gitu ya. Bingung saya. Akhirnya saya hampir stres,
saya datanglah. Ada seorang teman Ada ya? seorang teman. Saya bertanya, saya ceritakan mimpi itu. Lalu teman saya itu ngambil selai kertas, Iya, iya, iya. dia gambar sebuah danau sama kali. Padahal teman Bang Koding belum pernah ke situ. Belum, dan saya pun belum pernah Menceritakan kejadian bahwa saya itu pernah main ke situ. Tapi teman Bang Koding ngambil kertas, menggambar. Dia gambar danau sama kali. Oh, sebelah danau itu. eh. Lalu ke teman saya, diam sebentar, nanya, 3 bulan kemarin lu main kemana? Jadi teman Bang Koding itu ceritanya nanya nih, sudah digambar, terus mungkin dia terawang kali ya? Iya. Oke. 3 bulan kemarin ente main kemana gitu? Nah, main kemana? Saya pun sudah lupa, nggak langsung ingat gitu ya. Kemana ya? 3 bulan. Oh, waktu itu bulan puasa dong. Oh iya, saya main ke. Barulah ingat. Oh, main ke danau. Oke. Main ke danau. Terus gimana katanya? Saya cerita melihat rumah atau itu gitu, tapi teman saya tidak melihat. Lalu saya ceritakan juga tentang mimpi saya bertemu dengan perempuan itu, dan hampir setiap malam saya mimpi perempuan itu terus. Itu bini lu kata saya. Teman Bang Koding langsung bilang itu bini lu gitu. Itu benar anak lu katanya. Karena lu itu memang dia bisa masuk dalam mimpi lu. Berarti kenyataan dong ya? Ya, bukan sebuah ilusi. Bukan. Walaupun mimpi ya. Walaupun mimpi itu hanya sekedar mimpi tapi nyata. Oke. Kelanjutannya Bang gimana akhirnya? Nah, kelanjutannya akhirnya saya saking takutnya, ini saya harus bagaimana ini solusinya? Bagaimana caranya biar saya bisa terlepas dari siluman itu? Pertalian apapun bentuknya. Akhirnya dicoba komunikasi saat itu. Komunikasi dengan si makhluk itu. Ternyata si makhluk itu ingin menikahi saya, ingin menikah dengan saya, dan katanya apapun yang saya inginkan dia akan menuruti. Iming-iming yang sangat menggiurkan itu. Saya bilang, saya punya anak, bagaimana nanti kalau anak saya diambil? Saya tidak sejahat itu katanya. Kamu punya anak berarti anak saya juga katanya. Tapi karena dia bangsa siluman, saya tidak percaya. Oh iya, biasa lagu lama kan. Tetap saya tidak mau, karena rasa takut saya yang saya lihat, sering dilihat di film-film, akhirnya orang itu kaya, akhirnya mati semua. Oke. Saya minta tolong saya gimana caranya ini biar lepas saya. Ya harus ceraiin katanya. Kata teman ente. Oke. Cerainya gimana katanya? Ya ente harus tapak di sana 1 malam. Waduh. Apa? Saya sempat down ya, sempat takut ya. Iya. Gimana? Manusiawi ya? Iya. Takut dong. Takut. Ya lu mau cerai enggak katanya? Kalau mau cerai ya satu-satunya jalan harus tapa di sarangnya. Astagfirullahaladzim. Sarangnya dia. Lalu akhirnya oke lah. Tapi saya mau tanya teman saya dulu yang orang sana. Oke. Ketika saya tanya, waduh katanya, itu mah katanya bukan ini lagi katanya, bukan satu makhluk aja. Itu kalau misalkan di alam nyata itu